Shalom, haleluya. Salam sukacita bagi saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Damai sejahtera yang dari Roh Kudus kiranya melingkupi kehidupan saudara sekalian dimanapun saudara berada. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini terdapat dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat sebelum nats ini, dikatakan bahwa setelah mendengar berita bahwa kubur Yesus kosong, katanya ada yang mengambil mayat Yesus, maka Petrus dan murid yang lain datang berlari ke kubur untuk melihat kebenaran berita itu. Setelah dilihat dan ternyata benar, kubur itu kosong. Mayat Yesus tidak mereka temukan. Dengan hati sedih, mereka pulang meninggalkan kubur itu. Satu hal yang dapat kita lihat dari peristiwa ini, bahwasanya Petrus dan murid yang lain yang diceritakan dalam nats ini tidak memahami isi kitab suci dan juga tidak mengerti atau mungkin tidak percaya akan pernyataan Yesus ketika masih bersama-sama dengan mereka. Ketika mereka bersama, Yesus sudah katakan bahwa kalau ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Berita kebangkitan ini sepertinya agak sulit dipahami dan diterima orang banyak, termasuk Maria Magdalena yang juga dekat dengan Yesus. Ia juga tidak mengerti tentang kebangkitan Tuhan yang dikatakan dalam kitab suci dan juga pernyataan Tuhan Yesus kepada mereka tentang kebangkitannya pada hari yang ketiga pada saat mereka masih bersama-sama. Lihat, ketika melihat kubur kosong itu, Maria berdiri saja sambil menangis sedih. Dan ketika ditanya oleh malaikat yang ada di sana, mengapa ia bersedih? Ia menjawab, "Tuhanku telah diambil orang." Maria tersadar dan percaya setelah Tuhan Yesus yang bangkit itu menyapa dan memanggil namanya. Matanya terbuka setelah namanya dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian Yesus menyuruh Maria untuk memberitahukan kebangkitannya kepada murid-muridnya. Dan Maria pun pergi dan bersaksi kepada murid-murid. Katanya, "Aku telah melihat Tuhan." Maria menyaksikan kebangkitan Tuhan itu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya kepada kebangkitan itu? Sapaan Tuhan lewat firman Tuhan hari ini telah datang kepada kita. Berita kebangkitan itu telah kita dengarkan langsung lewat pemberitaan firman Tuhan. Alkitab telah mencatat dan menceritakannya kepada kita. Percayalah, maka mata rohani kita akan terbuka dan mengerti serta memahami tentang kebangkitan itu. Marilah beriman kepada kebangkitan Tuhan Yesus, supaya berita kebangkitan itu menjamah dan mengerjakan hal-hal dahsyat dalam hidup kita. Tentu kita harus seperti Maria Magdalena yang mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada Maria. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dengarkan suara Tuhan dan mari kita lakukan sesuai maunya Tuhan. Maria sudah menyaksikan berita kebangkitan itu kepada murid-murid. Marilah kita juga mau memberitakan berita kebangkitan itu juga kepada saudara kita, teman kita, dan kepada setiap orang yang belum mendengarkan berita bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Yesus yang mati di Bukit Golgota untuk menebus dosa manusia telah bangkit dari antara orang mati dan hidup untuk selamanya, memerintah sebagai Raja, memerintah untuk selama-lamanya. Maukah saudara mengambil bagian dalam pemberitaan ini? Mari ikut Tuhan dan beritakanlah kabar keselamatan ini kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Salam kebangkitan. Haleluya.